Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, beliau Bapak Zainuddin MPD. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, beliau Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD. Dan seluruh dosen tetap PGMI yang saya hormati, terkhusus yang saya hormati Ustazah Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS MI. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sa'adah. Saya mahasiswi aktif di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang telah saya buat ini, yaitu mengenai dimensi dan struktur pembelajaran IPS, SD, atau MI. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dimensi pembelajaran IPS di SD atau MI. Pembelajaran IPS memiliki 4 kajian yang diajarkan secara terpadu, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi melalui pendekatan tema. Pembelajaran IPS berbasis konseptual dengan mengamati pengalaman yang ada di sekelilingnya. Menurut Sapriyadi, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program pendidikan yang mencakup 4 bidang, yaitu dimensi pengetahuan atau knowledge, dimensi keterampilan atau skill, dimensi nilai dan sikap atau value and attitude, dan yang terakhir dimensi tindakan atau action. Pertama, mengenai dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan mencakup 4 hal, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Pengetahuan faktual adalah komponen-komponen dasar yang harus dimiliki oleh siswa untuk mendalami suatu disiplin ilmu atau untuk mengatasi masalah-masalah dalam disiplin ilmu. Kemudian pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori atau klasifikasi serta hubungannya lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun seperti skema dan model. Kemudian pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus. Penguasaan pengetahuan prosedur berarti pengetahuan proses. Misalnya, ada seorang siswa yang melakukan penelitian dengan melalui tahap yang berproses, mulai dari merumuskan masalah, merumuskan latar belakang, dan seterusnya. Kemudian, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif menurut Livingstone adalah berpikir tentang cara berpikir. Sedangkan menurut Flavel, sebagaimana yang dikutip oleh Livingstone, metakognisi terdiri dari 2 unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Metakognitif merujuk siswa pada pengetahuan berpikir agar siswa dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipahami. Mengenai dimensi keterampilan atau skill. Dimensi keterampilan dalam pembelajaran IPS sangatlah diperhatikan. Adapun keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam pembelajaran IPS dalam proses pembelajaran, yaitu keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan meneliti. Yang pertama, mengenai keterampilan meneliti, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data, seperti contohnya mengidentifikasi masalah, menilai bukti-bukti yang telah ditentukan, dan sebagainya. Kemudian keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir yang perlu diajarkan dalam mengembangkan dimensi keterampilan, yaitu yang pertama seperti contoh
mengajukan pendapat, dan memberikan solusi-solusi yang alternatif. Kemudian keterampilan partisipasi sosial. Keterampilan partisipasi sosial yang perlu diajarkan seperti contohnya menerima kritik dan saran dari orang lain, terus membagi tugas dan pekerjaan dari orang lain, dan sebagainya. Kemudian keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran IPS mencerminkan seseorang itu telah dewasa. Kalau komunikasinya sudah baik, berarti orang tersebut sudah dewasa. Jadi, keterampilan berkomunikasi di sini perlu terus dikembangkan. Misalkan seperti contohnya kayak di kampus, kita harus bisa mengasah public speaking kita agar lebih baik. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah dimensi nilai dan sikap. Dimensi nilai dan sikap. Pada hakikatnya, nilai adalah sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau sekelompok masyarakat. Sedangkan sikap adalah kemahiran dalam mengembangkan dan menerima keyakinan, interest, pendapat, dan kecenderungan tertentu. Dalam dimensi nilai dan sikap di sini, itu ada dua, yaitu nilai substantif dan nilai prosedural. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seorang siswa dan umumnya hasil belajar bukan hanya sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata saja. Misalkan, contohnya di dalam satu kelas. Nah, di situ di kelas tersebut bukan hanya siswa yang beragama Islam saja, tapi ada siswa yang beragama lain. Nah, kebetulan waktu itu gurunya menjelaskan bahwa ibadah puasa itu wajib hukumnya untuk umat muslim. Dan di situ diberi pengertian murid itu bahwa tidak semua murid yang ada di kelas itu wajib menunaikan ibadah puasa karena memang latar belakang agama yang berbeda. Kemudian nilai prosedural. Nilai prosedural adalah nilai yang perlu dibelajarkan atau dilatih. Nilai yang perlu dibelajarkan atau dilatih seperti toleransi, kejujuran, kemudian menghargai pendapat orang lain, dan menghormati kebenaran. Yang terakhir adalah dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial ini merupakan dimensi IPS yang penting, karena tindakan sosial yang dapat memungkinkan siswa menjadi aktif dengan berlatih secara konkret dan praktis. Dalam tindakan sosial ini, dimensi IPS meliputi 3 model aktivitas. Seperti yang pertama yaitu percontohan masyarakat dalam memecahkan masalah, seperti cara berorganisasi. Kemudian berkomunikasi dengan anggota dapat diciptakan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Baru saja kita membahas mengenai dimensi pembelajaran IPS di SD atau MI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur pembelajaran IPS di SD atau MI. Struktur IPS itu terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, serta teori. Yang pertama, fakta. Fakta berasal dari bahasa Latin. Factus merupakan gejala yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang telah terbukti dan telah menjadi kenyataan. Contoh fakta yang saling berkaitan, yaitu contohnya selama 3,5 abad Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda, dan sejak tahun 1908 Indonesia sudah mulai melakukan perlawanan untuk melawan penjajahan. Kemudian konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Contohnya seperti bentuk geografi merupakan suatu konsep yang cukup luas. Selanjutnya mengenai generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general, bersifat umum atau menyeluruh. Generalisasi merupakan pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep yang berfungsi untuk
membantu dalam mempermudah memahami suatu maksud pernyataan bersangkutan, mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya, bahkan juga bisa memprediksi suatu kejadian. Kemudian yang terakhir adalah teori. Teori adalah prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala dan hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan sebagainya. Menurut Gotts dan Lecomte, teori itu ada 3. Yang pertama, grand theory, theoretical models, dan yang terakhir, formal dan middle rank theory. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dimensi dan struktur pembelajaran IPS di SD atau MI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.